Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan membaca syarah tafsir kalimat tauhid halaman 19. Qala al-muallif rahimahullah fa'lam. Maka ketahuilah anna hadhil kalimah, bahwa kalimat ini la ilaha illallah, nafyun wa itsbat. Padanya ada nafyun, peniadaan, dan padanya juga ada itsbat, penetapan. Qala syarih, pensyarah mengatakan, hadhil kalimah, kalimat ini la ilaha illallah, laha ruknan, memiliki dua rukun, huma nafyun wa itsbat, yaitu nafyun dan itsbat. Nafyun peniadaan, itsbat penetapan. Sehingga nafyun dan itsbat ini adalah dua rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya ada berapa rukun la ilaha illallah, jawabnya ada dua. Apa saja? Yaitu nafyun dan itsbat, peniadaan dan penetapan. Fala yakfin nafyu wala yakfil itsbat. Sehingga tidak cukup peniadaan saja dan juga tidak cukup penetapan saja. Bal la budda minil itsnain muqtarinain. Tetapi harus dua-duanya itu apa? Beriringan. An-nafyu wal itsbat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Al-Baqarah 256. Maka siapa yang mengingkari taghut, ini namanya an-nafyu, dan iman kepada Allah, ini namanya al-itsbat. Peniadaan, ini mengingkari segala yang disembah selain Allah. Penetapan, ini beriman kepada Allah saja. Ma qala yakfur bit-taghuti faqat. Allah Ta'ala tidak mengatakan dalam ayat ini yakfur bit-taghut saja. Balqal, tetapi juga Allah mengatakan wa yu'min billah. Jadi harus digandeng. Mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Jadi dua-duanya harus ada. Wala qala, tidak pula Allah mengatakan dalam ayat ini may yu'min billah, orang yang iman kepada Allah saja. Walam yadhkuril kufra bit-taghut, tanpa menyebutkan pengingkaran terhadap taghut. Nah, jadi la budda minil itsnain, harus dua-duanya itu ada. Itu mengapa disebut dengan rukun. Ya. Ini satu bagian yang tidak boleh hilang. Nah, pada kalimat la ilaha illallah rukunnya ada dua. Peniadaan, nafyun, dan penetapan, itsbat. Qala al-muallif rahimahullah, nafyul ilahiyyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Ini menafsirkan kata nafyun sebelumnya. Ya. Peniadaan yang dimaksud itu apa maksudnya? Maksudnya adalah nafyul ilahiyah, meniadakan sifat ilahiyah dari apa saja dan siapa saja yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ilahiyah itu tidak ada yang memilikinya, tidak ada yang menyandangnya selain Allah saja. Apapun, siapapun selain Allah, tidak ada yang menyandang sifat ilahiyah. Bahkan tidak punya hak untuk menyandang sifat ini. Minal mursalin, baik itu dari kalangan para rasul yang diutus. Hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada sifat beliau sifat ilahiyah.
sebagaimana tidak ada pada para nabi dan para rasul yang lainnya. Wa minal malaika, juga baik dari kalangan malaikat, hatta Jibril, sampai pun Jibril alaihissalam. Tidak ada yang menyandang sifat ilahiyah ini. Bahkan tidak berhak menyandang ini. Fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihin. Terlebih lagi dari selain keduanya. Nah, dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak punya sifat ilahiyah dan tidak pantas baginya menyandang sifat ilahiyah. Begitu pula Jibril alaihissalam tidak punya sifat ilahiyah dan tidak berhak juga menyandang sifat ilahiyah. Karena sifat ilahiyah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa itsbatuha lillah. Nah, kata itsbatuha lillahi subhanahu ini menafsirkan isbat yang di atas tadi itu. Ya. Kalau nafyun maksudnya adalah nafyul ilahiyah amma siwallah, menafikan sifat ilahiyah, meniadakan sifat ilahiyah dari apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu nabi, walaupun itu malaikat. Dan isbat maksudnya adalah isbatuha lillah, menetapkan sifat ilahiyah untuk Allah Azza wa Jalla. Qala syarih, nafyul ilahiyah an kulli ma yu'badu min dunillah minal makhluqat. Menafikan sifat ilahiyah dari segala yang disembah selain Allah dari makhluk. Walau kana min aslahis salihin. Walaupun makhluk tadi termasuk dari orang soleh yang paling soleh. Fa aslahul bashar, orang soleh yang paling soleh dari kalangan manusia, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa aslahul malaikah huwa Jibril. Orang soleh yang paling soleh dari kalangan malaikat adalah Jibril alaihissalam. Wa ma'a hadha, bersamaan dengan ini, law anna ahadan ya'budu Jibril aw ya'budu Muhammadan fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar. Seandainya ada seseorang yang menyembah Jibril atau menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tergolong orang musyrik yang kekal di neraka kalau dia mati dalam keadaan tidak mau tobat darinya. Lianna Allah Ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu ahadun, la minal malaikah wala minal anbiya wala minal salihin wala minal asjar wal ahjar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha adanya sesuatu yang disandingkan bersama Allah dalam sifat uluhiyah ini. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak orang soleh, tidak pohon, tidak batu. Tidak ada yang berhak menyandang sifat ilahiyah ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Walihada yaqul, karena inilah Allah berfirman, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan sesuatu pun dalam ibadah kepada Rabb. Nah, bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk selainnya. Perhatikan kalimat ahadan. Ahadan ini hada am, umum. Mencakup apapun siapapun dari makhluk ini. Juga firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian persekutukan sesuatu pun dengannya. Jangan kalian sandingkan sesuatu pun dengan Allah Ta'ala. Disejajarkan gitu. Nah, lihat kata syai'an. Di sini juga umum. Ayya syai', apapun itu. Hadza nafyun 'am. Ini adalah peniadaan yang sifatnya umum. Wal manfi nakirah. Dan yang dinafikan seperti ahad dan syai'an itu nakirah. Wan nakirah fi siyaqin nafi ta'ummu kulla syai'. Dan nakirah dalam konteks penafian peniadaan itu memberikan faedah umum, meliputi segala sesuatu tanpa ada kecuali-kecuali. Sehingga kembali ditegaskan lagi bahwa sifat
uluhiyah, sifat ilahiyah, itu sifat yang hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak menyandang sifat itu. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang punya hak menyandang sifat itu dari makhluk. Siapapun itu makhluk. Qala al-muallif rahimahullah, "Idza fahimta dzalik فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل." Bila kamu pahami itu, fata'ammal, maka perhatikan. Al-uluhiyah, sifat uluhiyah. Allati athbataha Allah Ta'ala nafsi, yang Allah tetapkan sifat itu untuk dirinya. Wa nafaha, dan Allah nafikan, Allah tiadakan sifat itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam dan yang lainnya. Nah, ini tidak ada bagi mereka dari sifat ilahiyah itu mithqalu habbatin min khardal, walaupun seberat biji dari khardal. Ini walaupun sangat kecil, tidak ada sama sekali. Betul-betul sifat uluhiyah itu apa? Dinafikan secara mutlak dari siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menyandang sifat itu secara mutlak. Qala syarih hafizahullah, al-uluhiyah, uluhiyah itu makna hal ibadah. Jadi sifat uluhiyah itu maknanya adalah ibadah. Wa min huna, dari sinilah ghalita kathiruna fi tafsir la ilaha illallah. Banyak orang keliru dalam tafsir la ilaha illallah. Di mana pada kalimat la ilaha illallah di situ ada kata ilahnya. Ilah itu kan artinya yang menyandang sifat uluhiyah. Ya. Banyak orang keliru dalam tafsir la ilaha illallah karena tidak mengerti apa makna uluhiyah sesungguhnya. Nah, maka di sini dikasih penjelasan bahwa sifat uluhiyah itu sesungguhnya adalah sifat ibadah. Sehingga ketika dikatakan la ilaha illallah, artinya tidak ada ilah yang menyandang sifat uluhiyah selain Allah. Maksudnya uluhiyah adalah ibadah. Berarti tidak ada yang punya hak untuk diibadahi selain Allah. Itu harusnya ya. Tapi karena banyak orang tidak mengerti hakikat makna uluhiyah ini, sehingga mereka keliru dalam penafsiran la ilaha illallah. Wa fassaruha bighairi tafsiriha. Sehingga mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan selain penafsirannya yang benar. Apa contoh-contoh kekeliruan manusia dalam tafsiran la ilaha illallah ini? Famin dzalik atau wa min dzalik. Di antara contoh kekeliruannya adalah tafsir ahli wihdatil wujud. Tafsirnya para pengikut aliran wihdatul wujud. Siapa itu pengikut aliran wihdatul wujud? Yaitu diterangkan oleh pensyarah, fa ahlu wihdatil wujud, pengikut aliran wihdatul wujud itu adalah Ibnu Arabi wa atba'uh, Ibnu Arabi dan para pengikutnya. Di sini kamu harus bedakan antara Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Ada lagi Ibnul A'rabi. Yang dimaksud di sini yang Ibnu Arabi tanpa alif lam. Itu tokoh dari aliran wihdatul wujud.
Mereka yaqulun, mengatakan la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'buda illallahu. Tidak ada yang disembah selain Allah. Atau la ilaha maujudun illallah. Tidak ada ilah yang berwujud kecuali Allah. Atau sering kalau dalam bahasa kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Kalau kita perhatikan baik-baik tafsiran ini, maka di situ ada kekeliruan. Dan kekeliruan yang sangat fatal. Sesungguhnya ini adalah tafsirannya aliran wahdatul wujud yang disusupkan ke dalam akidahnya kaum muslimin. Apa sisi kekeliruannya itu dari sisi mana? Lihat penjelasan. Qala hafizallah, makna tafsiran mereka ini adalah anna kullal ma'budati kulliha hiya Allahu. Bahwa semua yang diibadahi, semua yang disembah oleh manusia adalah Allah. Paham? Ada orang nyembah matahari, ada orang nyembah bulan, ada orang nyembah pohon, ada orang nyembah batu, ada orang nyembah malaikat, ada orang nyembah nabi, ada orang nyembah orang saleh. Semua yang disembah manusia itulah Allah. Lianna indahum, karena menurut akidahnya orang wahdatul wujud, annal wujud, bahwa sifat wujud itu la yanqasimu baina khaliq wa makhluk. Tidak terbagi antara khaliq dan makhluk. Jadi jangan dipisah. Wujud khaliq sendiri, wujud makhluk sendiri. Khaliq sang pencipta, makhluk yang dicipta. Wujudnya terpisah. Tidak. Itu menurut akidah wahdatul wujud. Jangan dipisah antara wujud khaliq dengan wujud makhluk. Huwa kulluhu huwa Allah. Semua yang berwujud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza makna annahum ahlu wahdatil wujud. Inilah maknanya bahwa mereka orang-orang pengikut aliran wahdatul wujud. Yaj'aluna al-wujuda yattahidu wa la yanqasim. Mereka menjadikan sifat wujud itu satu, tidak terbagi. Kulluhu huwallah. Semua yang wujud itu adalah Allah. Mahma abadal insanu min syai'. Apapun yang disembah oleh manusia, fa innahu qad abadallaha. Maka dia dianggap, dihitung menyembah Allah. Alladhi abadal qabr, alladhi abadal baqar. Sehingga orang yang nyembah sapi misalnya. Walladhi abadas sonam, yang nyembah patung. Walladhi abadal hajar, dan yang nyembah batu. Walladhi abadal bashar, yang nyembah manusia. Walladhi abadal malaikah, yang nyembah malaikat. Kulluhum ya'budun Allah. Mereka semua dianggap menyembah Allah. Lianna Allah huwal wujudul mutlak. Karena Allah lah wujud mutlak itu. Semua yang ada itu adalah Allah. Walladhi yaqul, dan orang yang mengatakan innal wujuda yanqasimu ila qismain, ila khaliqin wa makhluk. Sesungguhnya wujud itu terbagi dua. Ya, ada khaliq, sang pencipta, ada makhluk yang dicipta. Yaquluna anhu, maka orang-orang pengikut aliran wahdatul wujud
akan berkata tentang orang yang menganggap wujud itu terbagi dua, inna hadza musyrik, bahwa orang yang menganggap wujud itu terbagi dua pada wujud khalik, wujud makhluk, bagi orang pengikut aliran wahdatul wujud, orang yang berkeyakinan seperti itu dikatakan musyrik. Fala yakunu muwahhidan indahum, sehingga tidak ada yang dikatakan ahli tauhid menurut pengikut aliran wahdatul wujud illa man qala, kecuali orang yang mengatakan innal wujuda syai'un wahid huwa Allah, sesungguhnya wujud itu satu, yaitu Allah. Famahma abadta min hadzal kaun, sehingga apapun yang kau sembah di alam ini, min asjar au ahjar au asnam au tawagid, entah itu bentuknya pohon, batu, patung, tagut-tagut, fa innaka ta'budullah, maka sesungguhnya engkau terhitung menyembah Allah. Lianna hadza huwa Allah, karena semua yang wujud ini adalah Allah Ta'ala saja. Wa bihadhil munasabah, pada kesempatan ini, ya, fa innahu yaghlatu ba'dul awam, maka di sini ada kekeliruan pada sebagian orang awam. Yaqul, yang mengatakan la ma'buda siwak, tidak ada yang disembah selainmu, maksudnya selain engkau ya Allah. Ini juga kalimat yang perlu diluruskan. Ini keliru. Ya, tentunya orang awam tidak semuanya mereka pengikut aliran wahdatul wujud. Tapi mereka terkena syubhat dan racunnya pengikut aliran wahdatul wujud tanpa mereka sadari. Yaitu pada ucapan kebanyakan mereka yang mengatakan la ma'buda siwa, tidak ada yang disembah selain engkau ya Allah. Nah, ini harus disempurnakan, ya. Tidak cukup berhenti pada kalimat ini saja. Walakin law qala, tapi seandainya orang itu mau mengatakan la ma'buda bihaqqin siwa, tidak ada yang disembah dengan benar selain engkau ya Allah. Nah, kalimat bihaq ini perlu sekali ditambahkan di situ untuk berlepas diri dari akidahnya wahdatul wujud. Nah, wa hadza yuwafiqu qaula ahli wahdatul wujud. Karena kalau tanpa kalimat bihaq itu mencocoki perkataan pengikut ahli wahdatul wujud. Nah, yang menganggap semua yang disembah manusia itu adalah Allah. Falau zada kalimata bihaqqin sah. Seandainya dia mau tambahkan kalimat bihaq, maka menjadi sah, menjadi benar apa yang dia ucapkan itu. Lianna ma siwahu ma'budun bil batil. Karena siapapun selain Allah yang disembah, maka dia disembah dengan batil, tanpa hak. Dalilnya apa? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Al-Hajj ayat 62. Yang demikian itu dikarenakan Allah dialah al-haq. Ini al-ilahul haq, sembahan yang hak. Dan bahwasanya apa yang mereka sembah selain Allah huwal batil. Ini al-ilahul batil, sembahan yang batil. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Sehingga dari ayat ini kita tahu al-ilah, sesuatu yang disembah itu ada yang al-ilahul haq, sembahan yang hak, ada al-ilahul batil, sembahan yang batil. Al-ilahul haq, sembahan yang hak, huwallah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Sembahan yang batil, itulah yang disembah manusia selain Allah, apapun wujudnya. Begitu. Maka perlu dicermati ya perkara ini. Nah, ini satu dari contoh kekeliruan manusia dalam penafsiran kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu tafsirannya
pengikut aliran Wahdatul Wujud dengan mengatakan tidak ada yang diibadahi selain Allah. Tidak ada sesembahan yang wujud selain Allah. Sehingga apapun yang disembah manusia selain Allah, apapun yang disembah oleh manusia di alam ini, itulah Allah. Karena dalam akidah Wahdatul Wujud, ya, wujud itu hanya satu. Wujud itu tidak berbilang. Nah, tidak ada beda antara Khalik dengan makhluk. Maka kamu harus pahami, ya, pemahaman dan akidah seperti ini adalah pemahaman sesat, akidah sesat, akidahnya pengikut aliran Wahdatul Wujud. Waliyadzubillah. Kemudian asani yang kedua, tafsiru ulama'il kalam li kalimatit tauhid. Penafsiran ulama kalam. Ini ahli filsafat terhadap kalimat tauhid. Ulama kalam yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah itu tafsirannya adalah la qadira 'alal ikhtira', tidak ada yang kuasa untuk mencipta, wal khalqi, ya, sama al-ikhtira', al-khalq secara umum punya makna yang sama. Ini mencipta, mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh sebelumnya. Wat tadbiri, dan tidak ada yang kuasa dalam mengatur alam semesta. Wal ijadi, dan tidak ada yang kuasa mewujudkan sesuatu illallah, kecuali Allah. Nah, itu tafsirnya ahlul kalam, para pengikut aliran filsafat dari ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada kaum muslimin. Wa hadza ghairu sahih, dan tafsiran mereka ini tidak benar. Kenapa demikian? Hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Tafsiran ahli kalam ini itu mencocoki agama orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, mereka semua meyakini ini. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pengatur alam semesta selain Allah. Fal musyrikun, orang-orang musyrikin, terkhusus yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Yaqulun, mereka semua mengatakan la yaqdiru 'alal khalqi illallah. Tidak ada yang berkuasa menciptakan apapun yang ada di alam ini selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. La yuhyi illallah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah. La yumitu illallah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. La yarzuqu illallah, tidak ada la yuhyi illallah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Wala yumitu illallah, tidak ada yang mematikan selain Allah. La yarzuqu illallah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Itu semua agama orang-orang musyrikin. Mereka semua meyakini itu. Wa hadza tauhid rububiyah. Ini adalah hakikat dari tauhid rububiyah. Yang mana tauhid rububiyah itu diyakini oleh orang-orang musyrikin, bukan hanya umat Islam saja. Nah, sehingga apa bedanya umat Islam dengan orang-orang musyrikin? Kalau hanya apa? Menafsirkan la ilaha illallah hanya pada tauhid rububiyah saja. Nah, padahal kalimat la ilaha illallah sebagaimana dibahas di awal adalah yang membedakan antara kekufuran, kesyirikan dengan keislaman. Tapi kalau dengan tafsiran mereka ini enggak ada bedanya antara orang muslim dengan orang musyrik. Karena sama-sama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta, pemilik dan pengaturnya. Nah, yang menjadi perbedaan
yang jelas dan tegas antara Islam dengan kesyirikan adalah dalam perkara ibadah. Di mana Islam hanya membenarkan ibadah itu untuk Allah saja. Tidak membenarkan ibadah untuk selain Allah. Itu yang tidak ada pada ajaran-ajaran kesyirikan. Kemudian yang ketiga, tafsir la ilaha illallah indal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Tafsiran la ilaha illallah menurut aliran Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini juga aliran sesat. Ya. Aliran Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan. Aliran Mu'tazilah itu pengikutnya Wasil bin Atha' al-Basri. Wa man sara ala nahjim, dan siapa saja yang berjalan di atas manhaj mereka, di atas pemikiran mereka. Apa sesungguhnya kesesatan pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisalnya? Huwa, kesesatan mereka adalah nafyul asma'i was sifat. Menafikan semua nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak meyakini Allah punya nama dan sifat. Lianna man athbatal asma'a was sifat indahum yakunu musyrika. Karena siapa saja yang menetapkan nama dan sifat untuk Allah menurut akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisalnya, orang itu dikatakan musyrik. Wa tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifat. Sehingga tauhid menurut Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal mereka adalah menafikan, meniadakan semua nama dan sifat dari Allah. Nah, ini sesat. Ya. Karena berapa banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan adanya nama dan sifat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang keempat, dari tafsiran-tafsiran yang keliru yang banyak terjadi pada kaum muslimin, yaitu tafsirul hizbiyin wal ikhwaniyin al-yaum. Tafsiran para hizbiyin dan ikhwaniyin hari ini. Hizbiyin artinya orang-orang al-harakiyin, para aktivis pergerakan. Ikhwaniyin yang mensyiarkan ini paham ikhwanul muslimin, yang tokohnya semacam Hasan al-Banna, Yusuf al-Qaradawi, Said Qutb dan yang lain-lainnya. Orang-orang pergerakan ini hanya berkutat dalam apa? Dalam upaya meraih kekuasaan. Aktivitas dakwah mereka hanya apa? Bertujuan bagaimana meraih kekuasaan. Nah, lihat apa tafsiran mereka tentang la ilaha illallah? Yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah ay, artinya tafsirannya adalah la hakimiyata illa lillah. Tidak ada yang berhak menetapkan hukum selain Allah. Sifat hakimiyah tidak ada yang bisa menyandangnya selain Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Nah itu. Mereka larikan kalimat la ilaha illallah kepada makna tersebut. Karena memang target dakwah mereka
adalah meraih kekuasaan. Menjadikan hukum Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berlaku di semua wilayah-wilayah muslimin. Wal hakimiyah, dan sifat hakimiyah kama yusammunah, seperti yang mereka namakan itu, ya sebetulnya itu penamaan yang dimasyhurkan oleh mereka. Sifat hakimiyah adalah juz'un min makna la ilaha illallah. Satu bagian dari makna la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah maknanya lebih luas dari itu. Tidak sesempit itu. Lianna maknaha, karena makna la ilaha illallah syamilun likulli anwa'il ibadat. Mencakup segala jenis ibadah. Tidak hanya dalam urusan hakimiyah. Fanaqulu lahum, maka kita katakan pada mereka, para hizbiyin, para ikhwaniyin, wa aina baqiyatul ibadat? Mana ibadah-ibadah yang lainnya? Mengapa kamu hanya membatasi kalimat la ilaha illallah itu hanya dalam perkara hakimiyah saja? Aina ruku' was sujud wal dzabh wan nadhr wa baqiyatul ibadat? Mana itu ruku', sujud, menyembelih hewan sembelihan, nazar, dan ibadah-ibadah lainnya? Mengapa itu kamu tidak perjuangkan juga? Mengapa itu kamu tidak tegakkan juga dalam dakwahmu? Halil ibadatu hiyal hakimiyah faqat? Apakah ibadah itu terbatas pada hakimiyah saja? Idza kana ma'naha indakum al-hakimiyah faqat. Kalau makna la ilaha illallah seperti yang kalian katakan hakimiyah saja. Apakah ibadah hanya sebatas hakimiyah? Sehingga hidupmu habis hanya untuk mengejar kekuasaan saja. Tidak kamu pedulikan bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat pada sisi-sisi yang lainnya. Wa aina ma tanfihi min anwa'i syirik? Mana yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah dari macam-macam kesyirikan? Ya subhanallah. Yanbaghi tanbihu li hadhihi al-umur. Perlu atau yanbaghi tanabbuh li hadhihi al-umur. Perlu apa? Perhatikan perkara-perkara ini. Nah, menyempitkan sesuatu yang luas. Ini perkara yang membawa pada kesalahan fatal. Sehingga lihat kenyataannya. Para hizbiyin, para ikhwaniyin, ya, mereka hanya fokus bagaimana caranya meraih kekuasaan. Khilafah. Tidak benar-benar peduli dalam sisi-sisi yang lainnya. Buktinya sampai yang terakhir itu yang dicetuskan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Mereka ingin menyatukan semua pengikut agama samawi. Menganggap muslimin, Yahudi dan Nasara mereka adalah ikhwan, saudara. Sehingga ikhwanul muslimin, persaudaraan muslimin dalam pandangan mereka itu bukan hanya umat Islam saja, tapi semua pengikut agama samawi. Meliputi kaum muslimin, orang Yahudi dan orang Nasara. Sehingga Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa perseteruan kita dengan orang-orang Yahudi di Palestina itu hanya sebatas dalam masalah tanah, bukan masalah akidah. Subhanallah. Yang awalnya mereka berusaha untuk menyatukan antara Sunni dengan Syi'i, pengikut aliran Ahlu Sunnah dengan aliran Syiah, ingin disatukan sebagai muslimin secara utuh. Lama-kelamaan mereka melebar, ingin menyatukan semua pengikut agama samawi.
dan dianggap semuanya adalah muslimun dalam makna umum. Itu akibatnya. Karena tujuannya apa? Hakimiyah saja. Bagaimana meraih kekuasaan. Gak peduli dalam masalah ibadah mereka, dalam masalah akidah mereka, ya, walaupun berbeda-beda pemahaman agamanya, ya, yang penting disatukan dengan satu tujuan, yaitu meraih kekuasaan. Dia larinya kepada apa? Politik praktis saja. Ini sesatnya mereka. Ya subhanallah. Yanbaghi at-tanabbuh li hadhihi al-umur. Maka perlu sekali perhatikan perkara-perkara ini. Lianna hadhihi kalimatun 'azimah. Karena kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat agung. Hiyal munjiyatu minan nari liman haqqaqaha. Kalimat inilah yang menyelamatkan dari neraka bagi siapa saja yang menegakkannya. Wa kullu din yanbani 'alaiha min awwalihi ila akhir. Semua agama ini dibangun di atas dasar la ilaha illallah. Dari awal sampai akhir ajaran agama ini, pondasinya adalah la ilaha illallah. Wa da'watur rusuli wal kutub al munazzalah. Dakwahnya para rasul, kitab-kitab yang diturunkan, kulluha mubayyinatun ala atau mabniyatun ala hadhil kalimat. Semuanya dibangun di atas dasar kalimat ini. Sehingga kalau pemahaman terhadap kalimat ini salah, itu bisa apa? Membuat kekeliruan dalam bangunan agama, dalam memahami dakwah para rasul, dalam memahami tujuan diturunkannya kitab-kitab. Kalau apa? Salah dalam memahami hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian al-khamis, yang kelima, adalah tafsir ahli sunnah wal jamaah. Inilah tafsiran yang hak, yang benar. Anna la ilaha illallah maknaha, bahwa la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah. Li'annal ma'budati katsira. Karena segala sesuatu yang disembah itu banyak. Ya kan? Banyak. Ada yang nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah hewan. Banyak sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia. Walakinnal ma'buda bihaqqin huwa Allah wahdah. Tetapi yang disembah dengan benar adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilah. Dan apapun yang disembah, siapapun yang disembah selain Allah, maka peribadahannya adalah peribadahan yang batilah, yang tidak benar. Dalilnya seperti yang tadi disebutkan, surat Al-Hajj ayat 62. Kama qala Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan Allah dialah al-haq, ini al-ilahul haq, sembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apapun yang mereka sembah selain Allah, dialah al-batil. Ini al-ilahul batil, sembahan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semisal ini ada dalam surat Luqman ayat 30. Nah, walhamdulillahirabbil